Selamat datang. Kali ini, kita akan membahas 6 hal yang jangan pernah orang tua lakukan terhadap anak. Terkadang, tanpa orang tua sadari, anak tumbuh dengan sosok yang berkepribadian tertentu karena pengaruh dan sikap yang selama ini ditunjukkan oleh orang tuanya. Dan yang terjadi berikutnya adalah, ketika anak berbuat menyimpang atau melakukan kesalahan, maka orang tua memberikan stigma negatif kepada anaknya, bahkan cenderung menyalahkan sifat anaknya, tanpa terlebih dahulu mengkoreksi apa yang sebenarnya terjadi, faktor apa yang mempengaruhinya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua bisa lebih bijak dalam menyikapi hal ini. Langkah awal yang kita tempuh adalah lakukan koreksi terlebih dahulu atas apa yang terjadi, terlebih pada sikap kita sebagai orang tua. Sudahkah perkataan, sikap, dan perbuatan kita menjadi cerminan pendidik dan penuntun yang baik pada anak kita? Dalam video ini, akan kami paparkan 6 hal yang jangan pernah orang tua lakukan kepada anak. 1. Jangan pernah memarahi anak terlalu berlebihan. Marah kepada anak, apalagi sampai berlebihan, sangat buruk bagi perkembangan jiwanya. Di antaranya menyebabkan anak minder, kurang percaya diri, murung, dan perkembangan mentalnya menjadi tidak baik. Biasakan marah secara wajar, dan jelaskan mengapa Anda memarahinya, apa kesalahan yang dia perbuat, dan mengapa hal itu tidak boleh diulangi lagi. Setelah marah dan menjelaskan alasannya, jangan lupa untuk selalu mengatakan bahwa Anda marah karena Anda sayang kepadanya. Katakan berkali-kali, sampai dia yakin bahwa Anda marah bukan karena benci kepadanya, tetapi justru karena sayang dan ingin mengarahkan dia menjadi anak yang baik. 2. Jangan memberi contoh buruk kepada anak. Anak-anak mengenal dunia dengan meniru perilaku orang tuanya. Kemampuan anak meniru begitu kuat, bahkan para ilmuwan menganggapnya ini adalah sebagai bagian sejarah evolusi dari manusia. Kemampuan anak untuk belajar dari melihat telah ada jauh sebelum mereka memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran yang diberikan oleh kita. Saat anak tumbuh besar, mereka memandang orang tua mereka sebagai panduan dalam berbagai macam situasi. Bukan hanya membedakan apakah ini aman atau tidak. Misalnya, jika anak Anda terus-menerus melihat saat Anda bertengkar dengan pasangan, saling membentak, atau melakukan kekerasan fisik, maka secara tidak langsung anak Anda akan percaya bahwa cara terbaik menyelesaikan perbedaan pendapat adalah dengan bertengkar atau melakukan perkelahian fisik. 3. Jangan menyuruh kebaikan tapi Anda tidak melakukannya. Kita seringkali berkomunikasi dengan anak kita dengan mengatakan, "Lakukan seperti apa yang kukatakan." Memang, itu terlihat baik, karena kita berharap anak kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang dulu pernah kita lakukan. Namun, apabila perkataan Anda tidak sesuai dengan perbuatan, maka anak pun tidak akan taat kepada Anda karena inkonsistensi Anda sendiri. Penelitian menunjukkan 3 konsekuensi dari inkonsistensi. Pertama, efek mengajar Anda berkurang ketika perbuatan dan kata-kata tidak sejalan. Kedua, anak dapat dengan mudah mengenali inkonsistensi, dan mereka menjadi lebih mudah marah kepada orang tuanya yang tidak konsisten. Ketiga, orang tua yang tidak konsisten cenderung lebih sering menghukum anak
dan itu bisa menumbuhkan rasa benci atau dendam kepada kita. 4. Jangan menyalahkan salah satu anak. Ketika anak-anak Anda berselisih, orang tua harus bisa melatih cara menyelesaikan masalah, bukan malah memutuskan siapa yang benar dan salah di antara mereka. Sebab, hal itu malah membuat mereka meningkatkan persaingan. Sadarilah, jangan sampai Anda menempatkan anak-anak ke dalam peran tertentu. Berhati-hatilah untuk tidak membuat satu anak dalam peran anak nakal dan satunya peran anak baik. Ingatlah, tidak ada anak yang 100% baik atau 100% buruk. Anak yang dijuluki anak nakal sangat mungkin menjadi cemburu dan bisa jadi memendam rasa benci terhadap Anda dan saudaranya sendiri. 5. Jangan membandingkan anak. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri dan kecerdasan yang berbeda-beda. Kesalahan fatal dari orang tua adalah membandingkan anak yang kurang cerdas IQ-nya. Padahal, kecerdasan manusia itu beragam, bukan hanya IQ, tapi juga EQ, kecerdasan emosi, dan SQ, kecerdasan spiritual. Bisa jadi, seorang anak memiliki kecerdasan IQ biasa saja, namun kecerdasan EQ-nya sangat baik, begitupun sebaliknya. Membandingkan satu anak dengan saudaranya, justru bisa membuat masalah baru, yaitu memicu kecemburuan. Anak yang dinilai kurang, akan merasa seperti dianaktirikan, dan merasa kurang dihargai dalam segala hal. 6. Jangan menyuap anak. Jika Anda terbiasa memberikan sesuatu, menyuap, kepada anak, supaya mereka menuruti peraturan atau perkataan Anda, maka hal ini dapat membahayakan psikologis anak. Meskipun, suap dapat menghasilkan dalam jangka pendek atau menghentikan amarah, bahkan membuat anak menurut untuk melakukan sesuatu. Namun percayalah, suap ini dapat membuat siklus anak semakin buruk. Semakin Anda menyuap, semakin dibuat untuk mengulanginya kembali secara terus-menerus. Dan itu artinya, siklus tersebut semakin sulit untuk dihentikan. Suap merupakan salah satu penyebab kegagalan kita dalam mengajari anak-anak bersikap hormat dan bertanggung jawab. Karena, seorang anak yang sering disuap, biasanya hanya menuntut hak saja, dan tidak mau melakukan kewajibannya. Demikianlah 6 hal yang jangan pernah kita lakukan pada anak-anak kita. Semoga ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat bagi kita semua. Terus dukung channel kami dengan menekan tombol like, share, and subscribe-nya. Terima kasih.